selamat berjumpa. Waktu terus berputar dan berulang. Setiap pagi, kita akan selalu melihat matahari yang terbangun dari tidurnya. Setiap minggu, kita akan selalu bertemu dengan sebuah hari yang dianggap banyak orang sebagai hari yang menyebalkan, yaitu hari Senin. Tak bisa dipungkiri memang, kita hidup pada sebuah siklus yang berulang secara terus-menerus, yang mana kita sendiri pun tak tahu siklus tersebut akan berakhir di titik mana. Lalu bagaimanakah awal mula manusia dapat mengetahui bahwa mereka hidup dalam sebuah siklus? Dan bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah sistem penanggalan? Maka dari itu, kamu harus tahu. Puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada orang yang tahu bahwa hari ini adalah hari apa, bulan apa, dan tahun berapa. Setiap hari, manusia melakukan kegiatan yang sama seperti berburu dan mencari sesuatu untuk dimakan. Namun, ketika hewan buruan bermigrasi, tanaman tidak tumbuh, cuaca berganti, dan perubahan alam lainnya menyebabkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka, barulah manusia sadar bahwa terdapat suatu siklus yang berulang. Mereka mulai berpikir bahwa alam selalu berubah dan kembali pada pola yang sama. Pada saat itu, barulah konsep tahun mulai muncul di kepala mereka. Ketika peradaban mulai mengenal pertanian, mereka mulai sadar bahwa dalam satu tahun ada waktu tertentu yang lebih baik untuk menanam dibanding waktu yang lainnya. Mulailah mereka membagi waktu tahunan menjadi musim dan bulan. Hal itu membuat orang-orang perlu membaca pergerakan benda di langit dan menentukan kapan harus menanam, memanen, memancing, dan berburu. Pada titik ini, setiap peradaban di seluruh dunia, dari mulai Mesopotamia, Arab, Maya, hingga daratan Tiongkok, mengembangkan sistem penanggalannya masing-masing. Pada umumnya, terdapat 3 sistem penanggalan, yaitu solar, lunar, dan lunisolar. Yuk kita bahas satu persatu ketiga sistem penanggalan ini. Sistem solar atau matahari adalah sistem penanggalan yang berdasarkan pada siklus bumi mengitari matahari. Awalnya, sistem matahari dipakai hanya untuk siklus jangka pendek, yaitu siklus harian. Ketika matahari terbit dan tenggelam disebut sebagai siang, sedangkan waktu ketiadaan matahari disebut malam. Lalu gabungan keduanya disebut dengan satu hari. Namun, ketika fenomena terbit dan tenggelamnya matahari ini digunakan untuk melakukan perhitungan siklus jangka panjang, ternyata tidaklah akurat. Jadinya, sistem solar ini lama tidak disadari oleh manusia karena pola pergerakannya tidak mudah terlihat. Sampai pada suatu ketika, manusia sadar bahwa pergerakan terbit dan tenggelamnya matahari tidak berulang pada orbit yang sama. Sistem solar membagi satu tahun langsung dengan 365 posisi matahari di langit. Kenapa 365 hari? Karena setelah angka tersebut, matahari kembali ke posisi awalnya. Sistem penanggalan yang kita gunakan setiap hari, yaitu kalender Masehi, menerapkan sistem solar atau matahari ini untuk perhitungannya. Sistem lunar atau bulan adalah sistem penanggalan yang berbasis pada revolusi bulan mengelilingi bumi. Satu siklus bulan mengelilingi bumi dihitung sebagai satu bulan. Awal siklus ditandai dengan penampakan hilal, yaitu bulan sabit terkecil yang dapat dilihat secara visual. Kalender Hijriah memakai sistem lunar ini untuk basis perhitungannya. Apabila diperhatikan, ada saatnya bentuk bulan berbentuk bulan sempurna atau purnama. Ada saatnya bulan separuh atau bulan sabit, dan juga ada saatnya bulan tak nampak sama sekali atau bulan mati. Jadi, mulai dari fenomena penampakan bulan mati, bulan sabit, bulan purnama, hingga kembali ke bulan mati lagi dihitung sebagai satu bulan. Perubahan penampakan dari bulan ini adalah fenomena yang paling mudah terlihat dan konsepnya cukup sederhana, sehingga sistem ini diduga dipakai pertama kali oleh peradaban manusia. Total hari pada kalender Hijriah hanya 354 hari, berbeda dengan kalender Masehi yang berbasis matahari yaitu 365 hari. Oleh karena itu, hari raya Lebaran selalu maju 11 hari pada kalender Masehi setiap tahunnya.
Berbeda dengan kalender matahari yang memulai hari dari jam 00, kalender bulan memulai hari ketika matahari terbenam. Sedangkan sistem lunisolar merupakan gabungan antara sistem solar dan siklus lunar. Konsepnya adalah dengan melihat tanggal berdasarkan perubahan penampakan bulan, sekaligus dikalibrasi atau disesuaikan dengan perubahan posisi matahari untuk melihat perubahan musim. Sistem ini dipakai kalender Tiongkok dan Saka sebagai basis perhitungannya. Lalu, mengapa mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia, lebih memilih untuk menerapkan kalender Masehi yang berbasis pada siklus matahari daripada sistem penanggalan lainnya? Tunggu jawabannya di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Aku terdekat ke matahari. Aku Merkurius. Merkurius. Aku yang paling terang di langit. Aku Venus. Venus. Dan aku planetmu. Aku Bumi. Bumi. Akulah planet merah. Aku Mars. Mars. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Aku planet terbesar. Aku Jupiter. Jupiter. Aku planet yang bercincin. Aku Saturnus. Saturnus. Aku punya 27 bulan. Aku Uranus. Uranus. Aku terbuat dari gas. Aku Neptunus. Neptunus. Aku yang terjauh dari matahari. Aku Pluto. Pluto. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Aku terdekat ke matahari. Aku Merkurius. Merkurius. Aku yang paling terang di langit. Aku Venus. Venus. Dan aku planetmu. Aku Bumi. Bumi. Akulah planet merah. Aku Mars. Mars. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar.
Aku planet terbesar. Aku Jupiter. Jupiter. Aku planet yang bercincin. Aku Saturnus. Saturnus. Aku punya 27 bulan. Aku Uranus. Uranus. Aku terbuat dari gas. Aku Neptunus. Neptunus. Aku yang terjauh dari matahari. Aku Pluto. Pluto. Kami planet besar dan bulat. Lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat. Lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat. Lihatlah kami berputar. Aku terdekat ke matahari. Aku Merkurius. Merkurius. Aku yang paling terang di langit. Aku Venus. Venus. Dan aku planetmu. Aku Bumi. Bumi. Akulah planet merah. Aku Mars. Mars. Kami planet besar dan bulat. Lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat. Lihatlah kami berputar. Aku planet terbesar. Aku Jupiter. Jupiter. Aku planet yang bercincin. Aku Saturnus. Saturnus. Aku punya 27 bulan. Aku Uranus. Uranus. Aku terbuat dari gas. Aku Neptunus. Neptunus. Aku yang terjauh dari matahari. Aku Pluto. Pluto. Kami planet besar dan bulat. Lihatlah kami berputar. Waktu terus berputar dan berulang. Setiap pagi, kita akan selalu melihat matahari yang terbangun dari tidurnya. Setiap minggu, kita akan selalu bertemu dengan sebuah hari yang dianggap banyak orang sebagai hari yang menyebalkan, yaitu hari Senin. Tak bisa dipungkiri memang, kita hidup pada sebuah siklus yang berulang secara terus-menerus, yang mana kita sendiri pun tak tahu siklus tersebut akan berakhir di titik mana. Lalu bagaimanakah awal mula manusia dapat mengetahui bahwa mereka hidup dalam sebuah siklus? Dan bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah sistem penanggalan? Maka dari itu, kamu harus tahu. Puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada orang yang tahu bahwa hari ini adalah hari apa, bulan apa, dan tahun berapa. Setiap hari, manusia melakukan kegiatan yang sama seperti berburu dan mencari sesuatu untuk dimakan. Namun, ketika hewan buruan bermigrasi, tanaman tidak tumbuh, cuaca berganti, dan perubahan alam lainnya menyebabkan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka, barulah manusia sadar bahwa terdapat suatu siklus yang berulang. Mereka mulai berpikir bahwa alam selalu berubah dan kembali pada pola yang sama. Pada saat itu, barulah konsep tahun mulai muncul di kepala mereka. Ketika peradaban mulai mengenal pertanian, mereka mulai sadar bahwa dalam satu tahun ada waktu tertentu yang lebih baik untuk menanam dibanding waktu yang lainnya. Mulailah mereka membagi waktu tahunan menjadi musim dan bulan.
Hal itu membuat orang-orang perlu membaca pergerakan benda di langit dan menentukan kapan harus menanam, memanen, memancing, dan berburu. Pada titik ini, setiap peradaban di seluruh dunia, dari mulai Mesopotamia, Arab, Maya, hingga daratan Tiongkok, mengembangkan sistem penanggalannya masing-masing. Pada umumnya, terdapat 3 sistem penanggalan, yaitu solar, lunar, dan lunisolar. Yuk kita bahas satu persatu ketiga sistem penanggalan ini. Sistem solar atau matahari adalah sistem penanggalan yang berdasarkan pada siklus bumi mengitari matahari. Awalnya, sistem matahari dipakai hanya untuk siklus jangka pendek, yaitu siklus harian. Ketika matahari terbit dan tenggelam disebut sebagai siang, sedangkan waktu ketiadaan matahari disebut malam. Lalu gabungan keduanya disebut dengan satu hari. Namun, ketika fenomena terbit dan tenggelamnya matahari ini digunakan untuk melakukan perhitungan siklus jangka panjang, ternyata tidaklah akurat. Jadinya, sistem solar ini lama tidak disadari oleh manusia karena pola pergerakannya tidak mudah terlihat. Sampai pada suatu ketika, manusia sadar bahwa pergerakan terbit dan tenggelamnya matahari tidak berulang pada orbit yang sama. Sistem solar membagi satu tahun langsung dengan 365 posisi matahari di langit. Kenapa 365 hari? Karena setelah angka tersebut, matahari kembali ke posisi awalnya. Sistem penanggalan yang kita gunakan setiap hari, yaitu kalender Masehi, menerapkan sistem solar atau matahari ini untuk perhitungannya. Sistem lunar atau bulan adalah sistem penanggalan yang berbasis pada revolusi bulan mengelilingi bumi. Satu siklus bulan mengelilingi bumi dihitung sebagai satu bulan. Awal siklus ditandai dengan penampakan hilal, yaitu bulan sabit terkecil yang dapat dilihat secara visual. Kalender Hijriah memakai sistem lunar ini untuk basis perhitungannya. Apabila diperhatikan, ada saatnya bentuk bulan berbentuk bulan sempurna atau purnama. Ada saatnya bulan separuh atau bulan sabit, dan juga ada saatnya bulan tak nampak sama sekali atau bulan mati. Jadi, mulai dari fenomena penampakan bulan mati, bulan sabit, bulan purnama, hingga kembali ke bulan mati lagi, dihitung sebagai satu bulan. Perubahan penampakan dari bulan ini adalah fenomena yang paling mudah terlihat dan konsepnya cukup sederhana, sehingga sistem ini diduga dipakai pertama kali oleh peradaban manusia. Total hari pada kalender Hijriah hanya 354 hari. Berbeda dengan kalender Masehi yang berbasis matahari, yaitu 365 hari. Oleh karena itu, hari raya Lebaran selalu maju 11 hari pada kalender Masehi setiap tahunnya. Berbeda dengan kalender matahari yang memulai hari dari jam 00, kalender bulan memulai hari ketika matahari terbenam. Sedangkan sistem lunisolar merupakan gabungan antara sistem solar dan siklus lunar. Konsepnya adalah dengan melihat tanggal berdasarkan perubahan penampakan bulan, sekaligus dikalibrasi atau disesuaikan dengan perubahan posisi matahari untuk melihat perubahan musim. Sistem ini dipakai kalender Tiongkok dan Saka sebagai basis perhitungannya. Lalu, mengapa mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia, lebih memilih untuk menerapkan kalender Masehi yang berbasis pada siklus matahari daripada sistem penanggalan lainnya? Tunggu jawabannya di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel.